Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang saya akan berbagi tentang aplikasi pupuk organik cair dicampur dengan pupuk buatan pabrik, yaitu dengan Humapos yang kandungan fosfatnya 60% dan kandungan kalsiumnya itu sekitar 20% lebih. Nah, dengan cara seperti ini adalah diaplikasikan masa-masa generatif, Kang Bro. Jadi masa-masa generatif kita diaplikasikan yaitu antara umur 45 dan umur 55. Cukup hanya 2 kali pengaplikasian dengan campuran seperti ini. Nah, ini adalah dosis daripada pupuk tersebut. Kita simak, Kang Bro. Semua jenis tanaman adalah membutuhkan vitamin atau nutrisi. Terutama kali ini adalah saya akan menjelaskan tentang tanaman padi ini yang jelas membutuhkan nutrisi atau unsur hara makro dan mikronya. Kali ini, Kang Bro semuanya, bahwa tanaman padi ini, kalau tanaman padi Kang Bro itu ingin tahan rebah, bulir padi juga besar, dan batang juga kokoh. Nah, masa-masa generatif kita harus menggunakan pupuk organik atau pupuk cair, yaitu diaplikasikan masa-masa generatif yang kandungan daripada N-nya rendah dan kandungan fosfatnya cukup lumayan tinggi dan kandungan kalsiumnya cukup lumayan. Nah, ini artinya ini adalah persiapan saat-saat umur 45 sampai 50 hari itu, mempersiapkan di mana nanti akan bunting padi itu, pertumbuhan padi akan cepat sesuai standar, atau kalau bisa lebih daripada standar. Dan ini mengharapkan bahwa tanaman ini agar berbuah, terutama satu adalah malainya agak sedikit panjang, kedua bulir padinya akan terisi penuh, dan bernas padinya, dan juga rendemennya cukup lumayan. Itulah yang diharapkan petani. Nah, kali ini saya berbagi dengan racikan-racikan yang Kang Bro tadi melihat atau Kang Bro saksikan ini di video saya ini. Itulah seperti itu, Kang Bro. Ini hanya cukup dilakukan 2 kali, yaitu umur 45 dan umur 55. Kita semua kenapa selalu bahwa tanaman itu membutuhkan nutrisi atau vitamin atau unsur hara makro dan mikronya. Dengan adanya kecukupan daripada apa yang dikatakan tadi adalah kalau tanaman padi itu cukup dengan nutrisi dan vitamin tersebut, itu akan tahan terhadap penyakit. Satu itu. Keduanya, itu akan mempercepat pemanenan, dan tentang masalah pembuahan untuk mencapai keberhasilan daripada tanaman tersebut, Kang Bro. Walaupun Kang Bro berorientasi yang penting kita tanggulangi hama dan hama terus, tetapi kalau vitaminnya kurang, daun juga akan kelihatan jelek. Dan juga masalah pertumbuhan juga kurang. Kita harus seimbang lah ya, terutama adalah tanaman itu adalah yang penting vitamin atau nutrisi atau unsur hara makro dan mikronya harus bisa dipenuhi. Kalau hal-hal tersebut bisa dipenuhi, ini akan bisa mencegah hama dan penyakit.
Artinya, di dalam tanaman yang sehat adalah ini akan jauh dari penyakit. Sama dengan tubuh kita di manusia. Itulah seperti itu, Kang Bro. Logikanya seperti itu. Kadang kita lupa. Setelah kita pemupukan, kita hanya mempunyai pikiran, lah padi kita atau tanaman kita sudah dipupuk. Kita nggak usah lagi memberikan pupuk cair dari atas atau vitamin dari atas atau nutrisi dari atas. Nah inilah Kang Bro, banyak kekurangan dan kelebihan tentang masalah pupuk yang diserap dari akar. Justru pupuk yang dispraykan dari atas itu menambah atau kekurangan-kekurangan yang tidak terserap dari bawah. Kalau kita selalu menggunakan pupuk yang ditebarkan melalui akar, ini banyak kekurangan dan kelebihan, apalagi musim hujan. Mungkin ini bisa leaching atau hanyut. Dan juga musim kemarau, ini bisa banyak penguapan-penguapan beberapa persen. Tetapi kalau dengan dispraykan atau disemprotkan melalui stomata daun, kalau kita tangkinya bagus, emersennya bagus atau ngembun semburannya, ini akan cepat diserap oleh stomata daun dan disalurkan berbagai elemen-elemen atau serat-serat yang ada di tanaman itu sendiri. Menurut saya adalah memberikan suplemen atau nutrisi kepada tanaman padi kita di saat masa-masa generatif itu sangat penting sekali. Karena ini adalah menuju kita akan pembuahan, Kang Bro. Kita akan lupa walaupun kita dianggapnya sepele. Ini akan menjadikan fatal kepada tanaman kita. Yang pada akhirnya kita selalu menggunakan insektisida untuk masalah pencegahan hama dan mengusir hama dan memberantas hama, tetapi tanaman kita tetap tidak subur. Nah seperti itu, jangan seperti itu. Kita harus perbandingan seperti ini Kang Bro. 70% adalah kita memberikan makanan atau nutrisi atau suplemen semacam pupuk dari tabur dari bawah ataupun semacam pupuk yang diaplikasikan melalui stomata daun. Nah itu sangat penting. Yang 30%-nya adalah kita harus mengaplikasikan pencegahan dan pemberantasan hama atau masalah penanggulangan hama. Itu yang baik seperti itu. Jadi kita ada estimasi perbandingan antara memberikan makanan kepada tanaman dan penanggulangan masalah hama. Kalau kita bicara tentang masalah hama, kita tinggal masalah pengamatan kita. Jangan kita asal semprot, kita menanggulangi hama. Akan tetapi kalau untuk makanan tanaman atau suplemen tanaman, setelah kita pemupukan yang diaplikasikan dari bawah, ini adalah sangat penting. Ini adalah menggambarkan keberhasilan daripada kita tentang budidaya tanaman padi itu, Kang Bro.